Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pengertian supaya kami mengerti dan mampu kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengawas-pengawas kerja paksa atas bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, kamu tidak boleh lagi memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti selama ini. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus mereka buat selama ini tetap dibebankan kepada mereka, jangan dikurangi, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat padanya, dan jangan mempedulikan janji dusta. Pengawas kerja paksa bangsa itu beserta mandornya pun pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergi dan carilah sendiri jerami, entah di mana kamu mendapatnya. Namun hasil pekerjaanmu tidak boleh kurang sedikit pun. Lalu bangsa itu menyebar ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan batang gandum sebagai pengganti jerami. Pengawas-pengawas kerja paksa itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikan kerjamu yang dibebankan untuk sehari, sama seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengawas-pengawas kerja paksa Firaun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa hari ini kamu tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti selama ini? Demikianlah firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukannya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini saya berikan tema, kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Waktu Musa dan Harun menghadap Firaun untuk meminta agar Firaun memberikan kesempatan kepada umat Israel untuk pergi mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi apa atau akibat apa yang mereka dapati ketika mereka pergi menghadap kepada Firaun? Ternyata Firaun lebih memperberat akan setiap bangsa Israel, di mana mereka harus bekerja lebih keras, mereka harus mencari jerami untuk membuat batu bata. Kalau selama itu mereka mengerjakannya disiapkan oleh mandor-mandor, tapi kali ini mereka harus pergi mencari jerami untuk membuat bahan batu bata itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Musa dan Harun pergi menghadap kepada Firaun untuk meminta bangsa itu beribadat atau mempersembahkan korban kepada Allah, Firaun lebih memperberat pekerjaan dari bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga orang Israel mereka mengeluh dan berteriak. Bahkan mereka menyalahkan Musa. Kenapa sampai mereka harus mengalami penderitaan yang lebih lagi? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema kita di hari ini, kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Memang untuk semakin percaya kepada Tuhan bukan berarti kita aman-aman saja, bukan berarti kita baik-baik saja, tetapi lewat peristiwa atau kisah firman Tuhan yang kita baca saat ini, semakin kita mau dekat dengan Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, Musa dan juga Harun. Jadi Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kesulitan, pencobaan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, bukan tanda Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi sebenarnya proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita.
kesulitan, pergumulan yang kita hadapi itu adalah sebuah proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau melihat sejauh mana percayaan kita kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kita terus mengandalkan Tuhan atau tidak. Bahkan mungkin ada yang berkata, kenapa saya kalau semakin mau dekat dengan Tuhan, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Kenapa saya semakin mau melayani Tuhan, tetapi banyak sekali pergumulan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini, Tuhan mau bilang buat umat Israel bahwa sebetulnya Tuhan mau tunjukkan kekuasaan dan keperkasaan Tuhan terhadap bangsa ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, begitupun juga dengan kehidupan kita setiap hari. Ada tantangan, ada pergumulan, tentu saja pasti kita akan berpikir, Tuhan ini tidak sayang saya, atau Tuhan ini ada di mana, pembelaan Tuhan ada di mana, sampai kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya mau mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini, bahwa kesulitan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Sekali lagi, itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani dan kita lewati dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika ada kesulitan, ketika ada dalam pergumulan, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita, tetapi sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan di saat ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kami bahwa kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan ini bukan karena Tuhan meninggalkan kami, bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kami, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk menjadi proses dalam kehidupan kami. Tuhan mau memproses kami untuk menjadi lebih baik dan terus mengandalkan Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami mampu dan kuat menjalani kehidupan ini. Tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, bukan kami berfokus pada kesulitan dan masalah, tapi kami tetap berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Inilah kami Bapa, biarlah sekalian kami di sepanjang hari ini ada dalam berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.